Lanjut ke cara membaca wakaf yang kelima, yaitu dengan cara mat arid li sukun. Apa itu mat arid li sukun? Mat arid li sukun adalah mat yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf. Jadi ada mat sebelumnya, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf. Tanda mat seperti ini, ada tiga ya. Tanda mat yang pertama, harokat fathah bertemu dengan alif, harokat kasroh bertemu dengan ya sukun, harokat dumah bertemu wawu sukun. Nah ini tanda mat. Ketika tanda mat ini bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf, maka dia dibaca dengan mat arid sukun. Bagaimana cara membacanya? Maka dibaca dengan mat arid sukun dengan panjang 2 atau 4 atau 6 harokat. Nah, di sini biasanya kita memakainya nggak pakai yang 2 harokat. Jadi kita pakainya 4 atau 6 harokat. Kita langsung ke contoh bacaannya. Kita lihat dulu di pola di huruf yang terakhir ya. Kita lihat di sini huruf terakhirnya ada huruf nun. Ingat prinsip wakof adalah huruf terakhirnya disukunkan. Jadi nunnya disukunkan. Kita lihat huruf sebelumnya. Apakah ada matnya? Di sini ada tanda mat, tanda eh, fa, ada fathah bertemu alif ya. Jadi karena ada mat yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof, jadi kita bacanya mat arid li sukun. Kita baca panjang 4 atau 6, 4, 2 atau 4 atau 6. Kita coba langsung baca. Kullu man 'alaiha fan. Tuh. Jadi dibaca 2 atau 4 atau 6. Kita lihat lagi pola contoh yang selanjutnya. Di sini ya huruf ya-nya, huruf terakhirnya ada huruf ya berharokat, kita sukunkan, kemudian huruf yang sebelumnya itu ada matnya hurufnya. Jadi kita masuknya mat arid li sukun dibaca panjang 2 atau 4 atau 6. Di contoh yang ketiga juga sama, huruf ba-nya huruf terakhirnya disukunkan. Nah, sebelum huruf ba ada tanda mat. Mat yang bertemu huruf yang disukunkan karena wakof berarti mat arid li sukun. Kita baca 2, 4 atau 6 harokat. Contoh yang keempat juga sama. Huruf H-nya, huruf terakhirnya kita sukunkan. Lalu huruf sebelumnya ada matnya. Jadi kita baca panjang kita baca mat arid sukun dengan panjang 2, 4 atau 6. Begitu juga di contoh yang terakhir. Ada huruf nun, ada huruf nun dengan harokat fathah. Kita sukunkan. Jadi nun sukun, huruf sebelumnya ada matnya. Huruf mat yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof berarti masuk mat arid sukun dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Nah, kita coba baca lagi contoh yang terakhir. Summa kalla saufa ta'lamun. Jadi kita harus stabil ya. Kalau mat arid li sukunya kita baca 4, maka kita harus baca 4 harokat terus. Kalau bacanya 6 harokat berarti harus dibaca 6 harokat terus. Itu ya. Itu juga kalau memang memilih 2 harokat berarti dibaca 2 harokat stabil gitu. Selanjutnya di cara keenam yaitu matlin. Matlin itu apa? Matlin adalah lin yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof. Kalau mat arid li sukun tadi, mat yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof. Kalau matlin itu lin yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof. Nah, lin itu apa? Lin itu ada dua, yaitu harokat fathah yang bertemu dengan ya sukun, bentuknya seperti ini. Jadi ada harokat fathah bertemu ya sukun, atau ada harokat fathah bertemu dengan wawu sukun. Harokat fathah bertemu dengan wawu sukun. Nah, ini kita sebutnya lin. Ketika lin itu bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof, maka kita bacanya dengan matlin. Bagaimana cara membacanya? Dengan dibaca ringan dan diayunkan. Jadi dibacanya ringan saja dan diayunkan dengan panjang 2 atau 4 atau 6 harokat. Kita langsung ke contohnya ya. Kita lihat lagi, fokus ke huruf terakhirnya. Di sini ada shin, huruf terakhirnya yang disukunkan. Huruf sebelumnya ada apa? Ada lin ya, ada fathah bertemu ya sukun. Lin bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka kita bacanya matlin dengan panjang 2, 4 atau 6 harokat. Kita coba baca. Li'ilafi Quraisy. Jadi cukup diayun, ringan, dengan panjang 2, 4 atau 6 harokat. Nah, kita lihat lagi contoh yang ketiga. Di sini ada huruf nun yang disukunkan. Huruf terakhirnya ada lin. Harokat fathah bertemu ya sukun. Berarti kita baca matlin. Contoh yang ketiga juga sama. Ada huruf fa yang disukunkan. Huruf sebelumnya ada fathah bertemu dengan wawu sukun. Berarti kita baca matlin. Diayun, ringan dengan panjang 2, 4 atau 6 harokat. Kita coba baca. Wa amanahum min khauf. Begitu juga dengan contoh yang keempat, sama huruf ja-nya disukunkan, huruf sebelumnya ada lin, harokat fathah bertemu wawu sukun, maka dibaca matlin. Contoh yang terakhir juga sama, ada lam yang disukunkan bertemu dengan huruf lin, harokat fathah bertemu dengan wawu sukun,
maka kita bacanya madlin. Selanjutnya, cara membaca wakof yang ketujuh. Nah, bagaimana kalau huruf terakhirnya itu tak marbutoh? Tadi kan yang poin kedua saya sebutkan jika huruf terakhirnya itu berharokat selain tak marbutoh ya. Nah, tak marbut. Ketika huruf terakhirnya itu tak marbutoh berarti masuknya ke cara wakof yang ketujuh ini, yaitu dengan cara huruf tak marbutohnya ini kita baca ha sukun ya. Jadi dibaca ha sukun ketika ada huruf tak marbutoh. Bentuk tak marbutoh seperti ini. Kita langsung ke contoh bacaannya. Kita fokus. Nah, kita fokus ke huruf terakhirnya. Kita lihat di sini ada bentuk tak marbutoh ya. Jadi kita bacanya bukan jadi tak, tapi jadi hak sukun. Bukan jadi tak sukun, tapi jadi hak sukun. Kita coba baca. Falaqtahamal aqobah. Ya, jadi hak sukun. Begitu juga dengan contoh bacaan yang kedua. Ini ada bentuk tak marbutoh di huruf yang terakhirnya. Maka kita bacanya hak sukun. Contoh yang ketiga juga sama. Ada tak marbutoh. Maka kita baca hak sukun. Begitu juga di contoh yang keempat juga sama tak marbutoh, tak marbutoh. Jadi ketika huruf terakhirnya itu bentuknya tak marbutoh seperti ini, kita tinggal bacanya hak sukun. Gitu. Kita lanjut ke cara membaca wakof yang kedelapan. Tadi di poin kedua juga saya sebutin ya, jika huruf terakhirnya itu huruf berharokat kecuali tadi tak marbutoh dan atau fathah tanwin, ada disebutkan kecuali fathah tanwin. Nah, karena fathah tanwin masuknya ke poin cara membaca wakof yang kedelapan ini, yaitu dengan cara mat iwat. Bentuk fathah tanwin di Al-Quran Madinah bentuknya seperti ini. Ada yang sejajar, ada yang tidak sejajar, ada yang bentuknya ditumpangi huruf mim kecil di atasnya fathah, ditumpangi mim kecil di atasnya seperti ini. Ini biasanya untuk huruf-huruf iklab ya. Ini untuk idhar, ini biasanya untuk ikhfa dan idgham. Nah, ketika kita huruf terakhirnya itu harokatnya itu fathah tanwin, maka kecuali tak marbutoh tadi ya, kalau tak marbutoh mau harokatnya fathah tanwin, kita tetap membacanya hak sukun. Nah, ketika kita menemukan huruf terakhirnya itu fathah tanwin, kecuali tak marbutoh, maka cara membacanya huruf tersebut dibaca panjang dua harokat. Jadi ini yang kita suka lupa, suka salah, suka mengikuti cara membaca wakaf yang kedua tadi. Nah, kita harus ingat kalau huruf terakhirnya itu harokatnya fathah tanwin, maka bukan disukunkan tapi dibaca panjang dua harokat. Tuh. Kita coba langsung ke contoh bacaannya. Di huruf terakhir kita fokus ke huruf terakhir. Di sini ada ain dengan harokat fathah tanwin. Jadi cara membacanya itu dibaca panjang dua harokat. Coba kita baca. Fawasatna bihi jam'a. Dua harokat tidak lebih pendek, tidak lebih panjang ya. Jadi harus pas, dua harokat harus stabil. Di contoh yang ketiga juga sama, huruf mimnya di atasnya ada harokat fathah tanwin. Maka kita bacanya mat iwat dengan panjang dua harokat. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, huruf wawu di atasnya ada fathah tanwin, maka kita bacanya dua harokat. Di sini contoh yang terakhir juga sama. Nah, contoh yang kelima kita lihat yang tadi ini pola yang ini ya, pola fathah tanwin yang ini. Nah, ini yang kita suka nggak ngeh kalau ini tuh bentuk fathah tanwin. Cara membacanya kita baca dua harokat. Coba kita baca wa'ah wa'ah so kulla syai'in adada. Jadi dibaca dua harokat. Selanjutnya, nah ini yang eh, maaf, ini yang tadi sempat saya sebutkan. Untuk tanda sifar masuknya ke cara yang kesembilan ini ya. Jika huruf terakhirnya itu ada sifernya, berarti kita mengacu atau melihat rumus wakof yang kesembilan. Sebenarnya sifar itu apa sih? Sebenarnya secara bahasa itu artinya kosong atau nol atau ada juga bulat. Nah, biasanya di dalam Al-Quran itu terdapat dua macam sifar. Yang pertama ada sifar mustatil, bentuknya bulat lonjong seperti ini, lonjongnya ke atas gitu. Kemudian ada sifar mustadir, bulat lingkaran. Dia agak pipih ke samping. Kalau yang bulat lonjong tuh biasanya bulatnya sempurna gitu ke atas, karena kadang-kadang beberapa redaksi bentuknya beda-beda ya. Tapi umumnya bentuknya seperti ini, bulat lonjong ke atas, sedangkan yang mustadir bulat lingkaran. Nah, apa sih bedanya kedua sifar ini? Coba kita urai satu persatu ya. Selain bentuknya tadi yang berbeda, kalau mustatil itu bulat lonjong, sedangkan mustadir itu bulat lingkaran, ketika membaca wasol, kedua bentuk sifar ini masih sama. Ketika wasol atau lanjut, huruf yang ada sifarnya ini tidak dibaca atau diabaikan atau dibaca pendek. Kalau di wasol atau di tengah ayat kita mau wasol ya. Sedangkan kalau wakof itu ada perbedaan. Jika wakof untuk sifar mustatil dulu ya.
Untuk sifar mustatil, jika wakof, huruf yang ada sifarnya itu tetap dibaca panjang. Untuk huruf yang ada sifarnya tetap dibaca panjang ketika sifar mustatil. Tapi ketika sifar mustadir, itu ketika wakof, huruf yang ada sifarnya itu tidak dibaca atau diabaikan. Nah, selain itu, untuk pola tulisannya antara sifar mustatil dan sifar mustadir itu ada pola tulisan yang khas biasanya ya. Untuk yang mustatil, itu pola tulisannya seperti ini. Sebelum sifar, itu tidak ada huruf wawu. Kita lihat contohnya. Ini sifarnya bulat lonjong ya. Sebelum sifar, ini tidak ada huruf wawu sebelumnya. Jadi dia sifar mustatil. Kalau sifar mustadir bagaimana polanya? Biasanya sebelum sifar mustadir ini ada huruf wawu. Seperti ini biasanya polanya. Jadi ini dari bentuknya juga sebenarnya dia terlihat ya bulat lingkaran, pipih gitu ke samping. Terus huruf sebelumnya ada huruf wawu. Ada huruf wawu. Jadi dia masuknya sifar mustadir. Kita langsung ke contohnya aja ya. Biasanya teorinya agak membingungkan, tapi ketika di contoh bacaan mungkin akan lebih jelas. Nah, kita lihat yang ada sifar-sifarnya dulu ya. Ini sifar mustatil. Kita lihat di sini ada tanda sifar mustatil, bulat, lonjong. Dia di tengah ayat. Kita coba baca wasol ya. Tadi ketika sifar mustatil, sebenarnya mustatil atau mustadir ketika di wasol atau di tengah ayat, diabaikan ya, atau tetap maaf, dibaca pendek. Jadi di sini ananya dibaca pendek. Kita coba baca. Ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Jadi nanya nggak dibaca panjang tapi dibaca pendek karena ada tanda sifar di tengah ayat ini. Kemudian kita lihat contoh yang sifar mustatil yang kedua. Di sini dia di akhir ayat. Tanda alifnya di atasnya ada sifar mustatil bulat lonjong. Ketika di akhir ayat dia berarti untuk sifar mustatil berarti diabaikan atau tetap dibaca panjang ketika wakof. Contoh bacaannya seperti ini. Waak, waak, wabing, waak, wabing, kanat, kowariro. Jadi tetap dibaca dua harokat untuk yang wakof. Contoh yang ketiga juga sama. Dia di akhir ayat. Ketika kita wakof, berarti di sini sifarnya diabaikan. Jadi tetap dibaca panjang. Rasulah. Tuh. Di sini juga sama, sifar mustatil, bulat lonjong di akhir ayat ketika kita wakof, berarti sifarnya diabaikan, berarti tetap dibaca panjang. Lununa, tuh di sini juga sama, sabila, tetap dibaca panjang karena sifarnya diabaikan ketika kita wakof. Bagaimana dengan sifar mustadir? Kalau sifar mustadir, seperti yang tadi, sudah disampaikan ketika waswal atau di tengah ayat, sifar mustadir ini kita eh, baca pendek atau yang ada huruf yang ada sifarnya kita abaikan. Nah, coba kita lihat di sini yang pertama dulu dari depan ya. Ini lihat pola yang tadi sebelum sifar ada wawu, berarti sifar mustadir ya. Di sini alifnya karena wasol diabaikan karena ada tanda sifarnya. Jadi tanda panjangnya ini diabaikan. Kemudian wawunya di atasnya ada sifarnya. Maka ketika wasol atau di tengah ayat kita abaikan juga. Di sini juga sama. Sifar di atas alif kita abaikan juga alifnya. Tapi karena ada wawu sukun, di sini tetap dibaca panjang lu-nya. Sedangkan di sini dibaca pendek karena dia sifarnya menumpangi wawu ya. Jadi wawunya huruf yang ada sifarnya diabaikan, wawunya diabaikan di sini baca pendek. Sedangkan di sini karena alifnya diabaikan tapi ada wawu sukun jadi tetap dibaca panjang dua harokat. Kita coba baca. Qalu nahnu ulu quwwah. Ingat yang wakaf yang di sini ini tak marbutoh jadi dibaca sukun ya. Sedangkan kalau sifar mustadir di akhir ayat tadi disebutkannya ketika di akhir ayat dia diabaikan juga sama dengan yang di tengah ayat. Tapi kita lihat polanya ya. Ketika apa namanya? Sifar mustadir itu kan sebelumnya ada huruf wawu. Jadi walaupun dia diabaikan di akhir ayat, yang diabaikan itu kan yang ditumpangi sifar, alifnya. Alifnya ada sifarnya, alifnya diabaikan. Tapi ada wawu sukunnya. Jadi hu-nya di sini tetap dibaca panjang dua harokat. Begitu juga yang di tengah tadi ya. Alifnya yang diabaikan. Di sini ada wawu sukun, jadi bunya tetap dibaca panjang dua harokat. Gitu. Di sini juga sama.
alifnya ada ditumpangi sifar mustadir. Sebelumnya ada wawu sukun, jadi alifnya diabaikan, tapi ada wawu sukunnya, jadi tetap dibaca bunya, tetap dibaca panjang 2 harokat. Begitu juga yang ini, alifnya diabaikan karena di atasnya ada tanda sifar mustadir ketika wakof, tapi di sebelumnya ada wawu sukun, maka tetap dibaca panjang 2 harokat. Di sini juga sama, alifnya ada sifar mustadir di wakof atau di akhir ayat, maka dia diabaikan, tapi ada wawu sukunnya, maka tetap dibaca panjang 2 harokat. Tuh. Jadi untuk yang sifar ini harus teliti memang ya karena mm, ternyata ada perbedaan cara membaca sifar mustafil dan sifar mustadir. Jadi harus diingat ini ya polanya untuk sifar mustadir sebelumnya huruf sebelum sifar ada huruf wawu, sedangkan di sifar mustafil itu tidak ada huruf wawu sebelum sifarnya. Kemudian dari bentuknya juga kita bisa lihat dia bulat lonjong untuk sifar mustafil, untuk sifar mustadir dia bulat lingkaran. Baik, selanjutnya itu kita memasuki cara membaca wakaf yang ke-10. Nah, eh, di cara membaca wakaf yang 10 ini, ketika kita membaca dua sukun, jadi mengikuti prinsip wakaf yang tadi saya sebutkan, kan huruf terakhirnya itu kita sukunkan. Nah, ternyata setelah disukunkan, huruf sebelumnya itu ada huruf bersukun, jadi kita memakai cara membaca wakaf yang ke-10 ini, jadi membaca membaca dengan dua sukun. Tuh. Nah, jika huruf terakhir bacaan yang akan kita baca wakaf adalah huruf berharokat, kecuali fathah tanwin ya, fathah tanwin mengikuti tadi mat iwat, kecuali fathah tanwin, sehingga huruf terakhir tersebut disukunkan. Lihat cara wakaf yang kedua atau prinsip wakaf ya, huruf terakhirnya disukunkan, dan huruf sebelumnya berharokat sukun, kecuali huruf mat, yaitu wawu sukun atau ya sukun, maka cara membacanya dengan, yang pertama, huruf kedua terakhir yang tadi sukun itu harus ditunaikan sifat-sifat hurufnya. Jadi kedua-duanya harus tetap ditunaikan, walaupun dua-duanya itu sukun, tapi tetap harus ditunaikan sifat-sifat hurufnya. Kemudian huruf terakhir tetap dibaca atau tidak dihilangkan, ditunaikan juga sifat-sifat hurufnya. Karena biasanya yang terbaca sukun itu yang depannya, yang huruf depan bersukun aja, yang belakangnya kadang suka nggak terdengar atau suka diabaikan gitu ya. Jadi huruf terakhirnya harus tetap dibaca dan ditunaikan juga sifat-sifat hurufnya. Nah, yang perlu diperhatikan apa ketika membaca dua sukun ini, kita tidak boleh menambahkan vokal E di antara kedua sukun tersebut. Tuh. Kita langsung ke contoh bacaannya. Maaf. Di sini di contoh bacaan kita lihat huruf terakhirnya itu lam, huruf berharokat ya, berarti kita sukunkan. Kemudian huruf sebelumnya itu ada huruf bersukun. Jadi kita memakai prinsip dua huruf sukun, membaca dua huruf sukun. Zai dan lamnya harus ditunaikan sifat-sifatnya. Zainya harus dialirkan, huruf lamnya dibayinihkan, gitu ya, lam sukunnya. Kita coba baca. Wa ma huwa bil hazl. Coba ulang. Wa ma huwa bil hazl. Jadi kedua huruf sukunya harus tetap ditunaikan sifat-sifatnya. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Huruf mimnya, huruf mim berharokat di akhir ayat, kita mau wakof, berarti kita sukunkan. Huruf sebelumnya ada huruf bersukun, maka kita tetap tunaikan kedua huruf sukun ini. Berarti kita wakofnya memakai cara ke-10 ini ya, dengan dua sukun. Kita coba. Mah, mah, talata bi'adhm. Coba ulang. Mah, mah, talata bi'adhm. Jadi dotnya tetap ditunaikan, mimnya tetap ditunaikan. Begitu juga dengan contoh yang ketiga. Huruf kaf, huruf terakhirnya kita sukunkan bertemu dengan huruf sukun sebelumnya. Sinnya kita tunaikan dengan cara, sin sukunnya kita tunaikan dengan cara dialirkan. Kafnya dia punya sifat hamas juga harus ditunaikan sifat hamasnya. Begitu juga dengan contoh yang ketiga. Huruf terakhirnya ada bak berharokat karena kita mau wakaf kita sukunkan bertemu dengan huruf bersukun sebelumnya. Jadi harus ditunaikan. Nah, di sini huruf baknya kan huruf kolkolah. Jadi sifat kolkolahnya harus tetap ditunaikan, harus tetap dipantulkan. Jadi ainnya juga harus ain berarti dia bainiyah ya, harus di ayun, dibayiniyahkan, kemudian di huruf baknya harus dikolkolahkan. Begitu juga dengan sifat yang maaf, begitu juga dengan contoh yang kelima. Ada ro berharokat, maka dia tinggal disukunkan. Tapi sebelumnya ada huruf sukun, huruf berharokat sukun, maka kita harus tunaikan kedua sifatnya. Itu juga sama. Di sini semua pokoknya pada pada intinya ketika kita membaca dua sukun, kedua sifat kedua huruf yang bersukun itu sifat-sifat hurufnya harus kita tunaikan. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke , cara membaca wakof yang ke-11. Nah, ini yang terakhir.
Di sini adalah tentang huruf bertasdid. Jika huruf terakhirnya itu hurufnya eh, ada harokat tasdidnya, huruf bertasdid. Kita bagi menjadi tiga cara. Kita bagi menjadi tiga cara. Yang pertama, jika huruf terakhir bacaan yang akan kita baca wakaf itu huruf qalqalah, baju di toko. Ketika hurufnya itu huruf qalqalah yang bertasdid, maka dibaca dengan cara disukunkan hurufnya, tapi ditahan dulu, baru kita pantulkan. Jadi ditahan dulu, baru dipantulkan. Tuh, kita langsung ke contohnya ya. Kita lihat huruf terakhirnya ada huruf ba bertasdid. Huruf ba itu huruf qalqalah ya, sini. Maka kita tahan dulu, baru dipantulkan. Kita coba. Yaj'aluhu fi ghayabatil hubb. Jadi, maaf, salah. Ini ju ya. Kita ulang. Yaj'al, yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Tuh. Jadi, ada ditahan dulu sebentar, baru kita pantulkan. Begitu juga ini, huruf jim, itu huruf qalqalah. Di atasnya ada tasdidnya, maka ditahan dulu, baru dipantulkan. Wal hajj, wal hajj, wal hajj, gitu ya. Kalau biasa kan wal hajj, itu kalau nggak ada tasdidnya. Tapi kalau ada tasdidnya, wal hajj. Kemudian contoh yang ketiga juga sama huruf qaf, ini juga huruf qalqalah, ada tanda tasdidnya, maka ditahan dulu, baru dipantulkan. Begitu juga di contoh yang keempat, huruf qaf sama, ada tasdidnya, ditahan dulu, baru dipantulkan. Contoh yang terakhir huruf dal, ini juga huruf qalqalah ya, di atasnya ada tanda tasdid, maka ditahan dulu baru dipantulkan. Lanjut ke huruf bertasdid yang kedua. Tadi udah huruf qalqalah ya, baju di toko. Kemudian kalau hurufnya mim dan nun bertasdid, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dengan cara ditahan dengan gunnah sangat sempurna. Karena mim dan nun itu punya sifat gunnah ya. Ada tasdidnya, berarti mim dan nunnya itu kan double. Jadi kita harus membaca dengan gunnah sangat sempurna. Nah, kita langsung ke contoh bacaannya. Di contoh yang pertama, di sini ada huruf mim bertasdid. Maka kita bacanya dengan guna sangat sempurna. Ditahan lebih lama, kurang lebih 3 harokat. Di sini juga sama, ada huruf mim bertasdid, maka kita baca dengan guna sangat sempurna. Kita coba untuk yang contoh ini ya. Fa'al roqal. Ulang. Fa'al roqalnahum fil yam. Tuh ya, jadi ditahan dengan guna sangat sempurna. Di sini juga sama, ada nun tasdid, maka mengikuti rumus ini. Kita tahan kita baca dengan guna sangat sempurna. Coba kita baca. Atait, ataitumuhunna ujurahun. Tuh, jadi ditahan dengan guna sangat sempurna. Begitu juga contoh yang ini juga sama, ditahan dengan guna sangat sempurna. Ini juga sama, ada nun tasdidnya, ada nun yang bertasdid, maka dibaca dengan guna sangat sempurna. Gitu. Yang terakhir itu tadi kita sudah bahas huruf qalqalah, sudah bahas huruf mim dan nun yang bertasdid. Nah, bagaimana jika selain huruf qalqalah dan selain huruf mim nun bertasdid? Jika yang huruf terakhir bacaan yang akan kita baca wakaf itu selain qalqalah bertasdid dan selain mim atau nun bertasdid, maka kita baca dengan naber atau menekan suara sedikit lebih tinggi intonasinya. Jadi dinaberkan, ditekan suaranya naik, intonasinya sedikit gitu ya. Kita coba lihat di contoh bacaannya. Contoh bacaan yang pertama ada ro, berarti dia bukan huruf qalqalah, bukan mim dan nun, dan bertasdid. Jadi kita bacanya dengan naber. Coba kita baca. Wasa'atu adha wa amar. Jadi intonasinya agak dinaikkan sedikit. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Di sini ada huruf sin, bukan huruf qalqalah, bertasdid, berarti kita naberkan. Minal mas. Tuh ya. Ini juga sama, huruf wawu, bukan huruf qalqalah, ada tasdidnya, maka kita baca dengan naber. Adu. Di sini juga sama, huruf ya, bukan qalqalah, ada tasdidnya, maka kita baca mas dengan naber. Maaf. Ya samiri. Di sini juga sama, ada lam bertasdid, bukan huruf qalqalah, bukan mim atau nun bertasdid, jadi dia dinaberkan. Minhal azal. Itu ya. Nah, alhamdulillah untuk cara membaca wakaf tadi yang ke-11 tadi sudah selesai semua. Di sini ada latihan membaca wakaf yang bisa dilatih membacanya di rumah dengan mengikuti tadi tanda wakaf yang sudah dijelaskan di awal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk materi wakaf dari saya, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.